Semalam kan Ento puasa, jadi mau pergi juga nggak mungkin nggak mandi. Jadi kalau mandi otomatis seger kan. Sementara semalam harinya terik banget di Medan. Jadi daripada makruh, jadi Ento nggak jadi pergi. Insya Allah izin Tuhan hari ini gitu untuk ini mulangin perhiasan tersebut. Tapi ini aku udah mau cerita ya di luar masalah perhiasan itu. Jadi semalam kan aku live juga nih live. Jadi membahas tentang warga negara. Diawali dengan ada yang komen kayak gini, ini kayaknya anak abah nih. Jadi aku jawab, enggak, aku enggak anak abah, aku anak almarhumah Masito Boru Papahan. Mama aku Masito Boru Papahan, bukan anak abah, gue bilang gitu. Soalnya ngomongnya kayak menjuru-juru kata dia gitu. Oh enggak, aku bilang mohon maaf ya, aku golput, aku bilang semua orang tahu aku golput. Golput bukan karena aku gimana-gimana, bukan mau menentang hukum, tapi memang aku nggak ada diundang. Jadi kalau kita nggak diundang gimana coba, ya kan? Kalau dicari melalui KTP bisa nyucuk, ribet, aku nggak ada waktu ya. Jadi ringkas cerita, uh, aku jadi berarti kok nggak warga Indonesia lah kata dia. Jadi aku jawab lagi, iya memang aku nggak warga Indonesia, kenapa rupanya, aku bilang. Tapi alhamdulillah mama aku baru papahan, aku lubis, aku bilang. Jadi real pribumi, aku pribumi tapi nggak warga Indonesia, aku bilang. Ya udah pergi aja kau dari negara ini kata dia kan. Kok kau ngusir aku bilang. Ya udah kotek di sini si Bobby, kotek Jokowi, kotek Edi Mariadi. Siapa sih Edi Mariadi ya, gubernur kami, nggak tahu entah siapa lah ya kan. Jadi supaya dibayari semua aset-aset aku, dibayari semua rumah aku ini ya kan, diurus pindah negara, aku mau kok aku pindah, aku bilang kan. Karena jujur ya, ini kita cerita ya. Jadi kalian harus pakai logika dan memang terbuka juga untuk menerima prinsip aku. Karena apa sih yang dibanggakan jadi warga negara Indonesia? Coba, apa yang dibanggakan? Apa yang diharap dari negara ini? Apa? Coba, apa yang dibanggakan jadi warga Indonesia? Indonesia ini negara ketimuran, ada menteri agama. Tapi kalian tahu nggak, psikopat tertinggi itu salah satunya Indonesia. Dan kalian tahu nggak, Indonesia ini adalah netizen terjulit, mulut terpedas se-Asia. Itu masih 2 jurnal aku keluarin. Kalian bisa cek di Google. Baru ketiga, setiap hari aku lihat tuh postingan penyiksaan kucing, penyiksaan anjing di rumah Singgaklo. Yang mana aku adalah cat lover, itu mengiris kalbu, tahu nggak? Menteri agama ada, tapi apa? Kayak mana negara ini? Lihat, apa? Tua masjid nggak boleh dikerasin, nggak pakai boleh pengeras suara Ramadan ini. Kayak kucing di belah 7 kan? Kayak kucing di belah 7. Kalau kalian bangga, katanya sumber daya alamnya luas, negara ini negara yang subur, luas segala macam. Kau dapat apa dari sumber daya alam ini? Kau dapat apa? Kau dapat pemanggilan apa? Dari banyaknya tambang. Kau dapat apa? Hah? Coba sebutkan, lebih banyak yang kaya atau yang miskin di Indonesia? Jadi nggak ada sumber daya alam luas, makmur, sejahtera, ya kan? Subur apa? Pajak makin hari makin naik. Seharusnya dengan sumber daya alam seperti ini, dengan agrarisnya negara kita, beras nggak perlu mahal, ya kan? Nggak ada orang sampai antri, sampai pingsan-pingsan tuh dapat beras 5 kilo. Seharusnya dengan sumber daya alam, tambang Freeport yang sangat luar biasa, lain lagi penemuan di Aceh, lain lagi di Batang Toru untuk di Tapsel, banyaklah. Luar biasa Indonesia ini makmurnya, sumber daya alamnya. Seharusnya masyarakat itu nggak usah dikenakan lagi pajak. Dari sumber daya alam aja justru kita seharusnya dapat nih ya, dapat subsidi yang sangat luar biasa seperti negara lain, di mana pengangguran saja digaji. Jadi nggak ada pengemis, nggak ada kriminalitas. Ini apa? Kencing aja 3.000, 2.000. Pantang berdiri sedikit tukang parkir, pantang duduk sedikit tukang parkir, panting berhenti sedikit tukang parkir. Jadi Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, air bayar, ya kan? Tanah bayar. Dan lebih sadisnya, aku sebagai Ratu Entok punya tanah sertifikat. Bukan lagi notaris, bukan SK camat, bukan lagi surat-surat leluhur, bukan, sertifikat. Aku habis hampir 5 jutaan lebih, kurang lebih ya kalau nggak salah ya, jangan dipelintir.
Aku habis 5 juta waktu ini pengalihan nama waktu beli itu pakai, karena dia juga sertifikat kan. Jadi kok sertifikat agak mahal nih di Marelan. Itu IMB-nya nggak bisa keluar, gila nggak? Kita punya sertifikat mau bangun IMB nggak dikeluarkan dengan alibi yang nggak masuk akal. Ini mana nih tata kota? Mana nih manusia-manusia yang mau duit aja? Yang KKN-nya tinggi. Kita punya sertifikat IMB nggak dikeluarkan. Loh, otomatis ya kita punya tanah. Tanah kita. Luas loh. Iya kan? Dengan alasan katanya nanti pelebaran gang. Nah, sementara gang itu bukan gang protokol. Bukan gang pemerintah. Tapi gang keluarga dari tanah tersebut. Tapi itu alasan dari tata kota nggak mengeluarkan IMB kita. Ya udah. Ya terserah kok katanya mau digusur tahun berapa. Ya urusan nanti lah itu. Iya kan? Yang penting kita mau bangun. Karena kita tanahnya resmi. Udah. Nah, kita lagi bangun, datang nih oknum-oknum pemerintah, Salpo PP, nanya IMB kita. Jadi kita nggak ngerti sistem negara ini pasalnya gimana, perundang-undangannya gimana. Coba, seharusnya dia ada dong geometrinya kalau memang betul-betul memang negara ini baik dan benar. Iya kan? Ngapain lagi tanya IMB? Kan sudah tahu dia memang bahwa ini nggak bisa keluar IMB-nya dengan alasan gang mau dilebarin. Sementara gang gitu masuk itu udah rumah semua. Rumah yang punya surat semua, bukan tanah garapan. Apa yang mau dilebarin? Dan itu ada terjadi gang pun gang keluarga. Ya, hibaan dari tanah itu sendiri. Supaya bisa ada orang bisa ke belakang. Karena itu tanah keluarga semua. Nah, lebih lucunya lagi. Ya harus pakai IMB ya kan. Jadi sementara aku nggak mau muncul nih, aku hanya munculkan PH sama kepala bangunan aku apa namanya ya, kepala bangunan apa namanya, developer aku hanya munculkan developer aku. Tujuannya kita sudah tahu, minta bala-bala, iya kan. Jadi aneh kan, aneh banget negara ini kita. Kalau aku memang bangsa mau pansos saja bisa aja aku rekam ya, karena aku rarakan kantornya, iya kan, iya kan. Berapa sih IMB? 15 juta. Udah mahal banget IMB 15 juta. Iya kan? 15 juta, 20 juta. Mana mungkin kita punya sertifikat, punya tanah. Gak bisa bayar IMB. Tapi IMB gak dikeluarkan. Tapi dipaksa harus punya IMB. Kalau gak bisa bangun. Cemana coba? Kita punya tanah, kita punya sertifikat. Tapi gak boleh bangun. Bilang aja mau minta uang rokok. Iya kan? Dari situ aja udah busuk banget negara ini. Negara ini seperti negara terkutuk. KKN menjadi kaya semakin jadi ya, pelanggaran hukum nyata-nyata ya, kecurangan nyata-nyata, tapi sudah seperti hal biasa. Jadi apa yang mau dibanggakan dari negara ini? Jadi kalau dibilang kamu nggak warga negara Indonesia, enggak gitu. Aku nggak suka, dan jujur kenapa aku bilang aku nggak warga negara Indonesia? Aku golput. Ya kan. Kedua, aku nggak punya bendera Indonesia. Seumur umur aku pasang bendera di hidup aku, bendera Palestina, dan itu viral waktu aku taruh di feed Instagram aku. Dan di mobil aku mau 17 Agustus segala macam nggak pernah pakai bendera Indonesia. Dan akhirnya belakang mobil aku semuanya aku bikin bendera, tapi bendera Palestina. Karena apa? Karena memang luar biasa Palestina ini. Dari segala unsur kita memang harus pre-Palestina gitu. Jadi baru aku punya bendera. Tapi kalau 17 Agustus, hari kemerdekaan pasang bendera, no. Bukan aku tidak menghargai jasa pahlawan ya. Kalau abis video ini aku dipanggil Polda, dipanggil Bobi Nasution, berarti kok nggak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Coba tunjukkan satu hal yang menyebabkan aku ataupun alasan kamu mengatakan aku tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kamu tahu nggak karyawan aku berapa? Kamu tahu nggak pajak aku berapa? Kamu duduk di sini, wali kota, gubernur, polda bisa duduk di sini, bekas pajak siapa? Cek dong, ya kan? Aku bayar pajak, cek dong kendaraan aku, pajak aku hidup semua. Jadi kamu satu produk aja kena PPN 11%. Makanya kau bisa makan, bisa gaji. Dari situ aja aku seharusnya sudah membanggakan aku anak bangsa. Jadi tapi kalau aku dibilang warga Indonesia memang nggak suka, karena memang negara ini tidak ada input, tidak ada sisi baiknya yang aku lihat. Justru ada hal-hal yang sangat membuat pahlawan-pahlawan itu menangis, ya kan? Salah satunya kamu, Bobi, dijadikan pahlawan nasional. Apa sih? Jadi nggak ngerti entok, gitu. Jadi bukan aku nggak menghargai jasa pahlawan ataupun aku tidak berbahagia dengan merdeka Indonesia, tapi tidak ada kemerdekaan di Indonesia ini. Dari sisi apa sih kita mau bilang merdeka? Dari sisi apa? Coba, dari sisi apa merdekanya? Coba sebutkan. Apa merdekanya? Nggak ada merdekanya.
Kita ngomong aja di penjara, kita salah ngomong aja di begini begitu.